wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari kelompok 5 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir untuk UAS dalam mata kuliah Digital Human Resources Management dengan dosen pengampu Bapak Toto SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Kompensasi dan Tunjangan pada Era Digital. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nopi Sri Wahyuni dengan NIM 34022204001. Selanjutnya ada Aya Sabila dengan NIM 34022204041. Lalu yang berikutnya ada Syaima Asifa Fadilah dengan NIM 34022200397. Dan yang terakhir ada Dila Aprilianti dengan NIM 34022200421. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul materi Sistem Kompensasi dan Tunjangan pada Era Digital. Apa yang Anda ketahui tentang kompensasi dan tunjangan di era digital? Pengertian kompensasi. Sistem kompensasi adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi mereka dalam sebuah organisasi. Pada era digital, sistem kompensasi tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga berbagai bentuk penghargaan seperti bonus berbasis kinerja, pembagian keuntungan, dan penghargaan non-finansial yang didukung oleh teknologi. Dalam konteks ini, perusahaan menggunakan sistem digital untuk mengelola, menghitung, dan mengoptimalkan kompensasi secara transparan, adil, dan efisien. Pengertian tunjangan. Tunjangan adalah manfaat tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok, seperti asuransi kesehatan, fasilitas kerja, tunjangan transportasi, atau tunjangan makan. Di era digital, tunjangan semakin beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan, seperti tunjangan untuk bekerja dari rumah, akses ke perangkat lunak atau perangkat keras untuk bekerja, serta langganan platform, pembelajaran, atau kesehatan mental. Selanjutnya, karakteristik kompensasi dan tunjangan di era digital. 1. Personalia. Sistem kompensasi dan tunjangan dirancang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan preferensi individu, misalnya melalui platform digital yang memungkinkan karyawan memilih manfaat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, berbasis teknologi, perusahaan memanfaatkan software dan aplikasi berbasis cloud untuk mengelola kompensasi dan tunjangan. Ini memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dan transparan. Penghargaan non-finansial. Selain finansial, tunjangan era digital mencakup pengalaman kerja yang lebih baik, seperti fleksibilitas waktu, akses pelatihan online, atau pengakuan kinerja melalui platform digital. Data driven. Keputusan terkait kompensasi dan tunjangan didasarkan pada analitik data, seperti kinerja karyawan, umpan balik, dan tren pasti. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan digital, seperti menyediakan tunjangan berupa pelatihan keterampilan digital atau langganan aplikasi yang meningkatkan produktivitas dan keseimbangan kerja hidup. Lalu, ada komponen utama dalam sistem kompensasi. Dalam kompensasi finansial langsung, ada gaji pokok, yaitu gaji dasar yang diterima karyawan berdasarkan jabatan, keahlian, dan pengalaman. Lalu bonus, insentif tambahan berbasis kinerja individu, tim, atau perusahaan. Selanjutnya komisi,
Pembayaran berdasarkan pencapaian target tertentu, terutama untuk tenaga penjualan. Selanjutnya, kompensasi finansial tidak langsung. 1. Tunjangan, termasuk tunjangan kesehatan, transportasi, perumahan, dan pendidikan. Asuransi, perlindungan kesehatan jiwa, atau asuransi lainnya yang membiayai perusahaan. Pensiun, program pensiun atau tabungan jangka panjang yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya, kompensasi non-finansial. 1. Pengembangan karir, peluang untuk pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan lanjutan. Fleksibilitas kerja, seperti jam kerja yang fleksibel atau opsi kerja jarak jauh. Penghargaan dan pengakuan, sertifikat penghargaan program karyawan terbaik bulan ini atau penghargaan lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis tunjangan khusus di area digital dan tantangan dalam sistem kompensasi digital. Yang pertama, jenis tunjangan khusus di area digital. Transformasi digital dalam dunia kerja telah memunculkan berbagai jenis tunjangan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan karyawan. Maka dari itu, bentuk tunjangan khusus di area digital ini dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, tunjangan teknologi. Tunjangan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan teknologi karyawan, terutama dalam lingkungan kerja jarak jauh, seperti penyediaan perangkat kerja, misalnya laptop atau ponsel yang memenuhi standar kerja. Pemberian subsidi untuk paket data internet guna mendukung kelancaran komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan perangkat kerja melalui layanan perbaikan atau pembaruan perangkat lunak. Yang kedua, jenis tunjangan pengembangan diri. Dalam era digital ini menuntut karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk biaya pelatihan online, baik pengembangan keterampilan teknis maupun soft skills, dan akses berlangganan ke platform pembelajaran seperti Coursera, Udemy, atau LinkedIn Learning. Dan yang terakhir, pembiayaan sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang kerja karyawan. Selanjutnya, jenis tunjangan kesejahteraan. Keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi menjadi fokus utama perusahaan di era digital yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti langganan aplikasi kebugaran atau layanan olahraga virtual untuk menjaga kesehatan fisik karyawan, atau penyediaan layanan konsultasi kesehatan mental termasuk sesi dengan psikolog profesional dan sesi yoga atau meditasi yang membantu mengurangi stres akibat beban kerja. Dan yang terakhir adalah jenis tunjangan kerja hybrid. Dalam kerja hybrid, karyawan membutuhkan fleksibilitas bekerja dari rumah atau kantor. Misalnya dengan subsidi transportasi ke kantor untuk karyawan yang bekerja secara hybrid, penyediaan anggaran untuk coworking space agar karyawan memiliki lingkungan kerja yang produktif di luar rumah, dan fasilitas
selanjutnya, tantangan adaptasi karyawan. Hal ini tidak semua karyawan, terutama generasi yang kurang akrab dengan teknologi, merasa nyaman menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan pelatihan atau panduan yang mudah dipahami, dan pendampingan khusus atau layanan dukungan teknis dapat membantu karyawan memahami cara mengakses tunjangan dan memanfaatkan teknologi yang disediakan. Selanjutnya, terdapat manfaat sistem kompensasi di era digital, yaitu manfaat bagi karyawan. Pertama, peningkatan motivasi dan produktivitas. Yang kedua, keseimbangan hidup yang lebih baik. Yang ketiga, akses lebih mudah ke pembaruan informasi. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat bagi perusahaan, yaitu satu, efisiensi operasional melalui otomatisasi. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian juga ada peningkatan reputasi sebagai perusahaan modern dan inovatif. Jadi kesimpulannya yaitu sistem kompensasi dan tunjangan pada era digital adalah pendekatan modern yang mengintegrasikan teknologi untuk memberikan penghargaan kepada karyawan secara efektif, efisien, dan fleksibel. Sistem ini mencakup berbagai bentuk kompensasi finansial dan non-finansial, termasuk gaji pokok, bonus, tunjangan berbasis kebutuhan, serta penghargaan yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan karir karyawan. Karakteristik utama sistem ini adalah personalisasi, pemanfaatan teknologi berbasis data, dan fokus pada keseimbangan kerja hidup. Dengan dukungan software HR dan analitik data, perusahaan dapat memberikan kompensasi yang transparan, adil, dan sesuai dengan tren pasar. Selain itu, tunjangan digital seperti subsidi, perangkat kerja, akses pelatihan online, dan layanan kesehatan mental menjadi daya tarik tambahan. Meski memiliki tantangan seperti keadilan, keamanan data, dan adaptasi karyawan, sistem ini memberikan manfaat besar. Bagi karyawan, hal ini meningkatkan motivasi, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Sedangkan bagi perusahaan, sistem ini mendukung efisiensi operasional, menarik talenta